Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk perkuliahan minggu ke-10 ya. Untuk materinya, jadi materi kita pada minggu ke-10 atau pada pertemuan kita yang ke-9 untuk teori rangkaian listrik 2 itu sudah saya berikan ke PJ Anda. Nanti PJ Anda akan men-share kepada Anda. Dan mungkin Anda sebenarnya sudah menerima materinya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kemudian materi kita hari ini itu masih berkaitan dengan filter ya, jadi filter. Jadi pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang desain sebuah filter ya. Jadi desain sebuah filter mulai dari filter RC. Jadi dari filter RC kita nanti bisa membentuk low pass filter, membentuk high pass filter, membentuk band pass dan band stop filter. Jadi hanya menggunakan komponen RC. Sekarang masalahnya adalah apakah bisa kita menggunakan teknik yang lain. Jadi pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas teknik yang lain. Jadi menggunakan komponen RLC. Jadi semua komponen dalam rangkaian AC itu kita pakai, yaitu RLC. Sehingga dikatakan ini adalah filter RLC. Kalau kita membuat filter menggunakan komponen RLC, maka dengan mengambil outputnya pada salah satu komponen atau kombinasi beberapa komponen, maka kita nanti akan bisa membuat low pass, high pass, band pass, dan band stop. Jadi katakanlah lebih sederhana. Dan secara kualitas dia lebih bagus daripada filter RC. Jadi secara kualitas dia lebih bagus. Jadi kalau kita menggunakan filter RC, kalau hanya komponen RC saja kita mungkin hanya menghasilkan filter order 1. Tetapi kalau kita menggunakan RLC, maka langsung kita mendapatkan filternya itu adalah order 2. Kemudian nanti juga masalah pengaturan key atau faktor kualitas. Pengaturan key nanti bisa kita atur dengan mudah. Jadi dengan mengatur nilai resistansi atau mengatur resistornya, kita bisa mengatur faktor kualitas yang kita inginkan. Sehingga katakanlah secara normal ya, nilai key itu adalah 0,707. Tetapi ada beberapa kasus kita memerlukan faktor key-nya besar atau kecil. Jadi kalau kita menggunakan RLC, maka kita mudah mengatur faktor key-nya. Oke, kemudian hari ini karena ada ada rapat secara online juga ya, yang harus dihadiri oleh Kaprodi, maka saya di sini melakukan pekerjaan secara paralel ya. Jadi saya mengajar materi sambil saya mendengarkan materi dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi seperti itu. Saya akan share materi kepada Anda ya.
Ya. Jadi ini adalah materi saya. Jadi materi pada pertemuan ke-9 tentang filter RLC dan perancangan sebuah filter. Apakah Anda sudah bisa melihat? Bisa, Pak. Sudah terlihat, Pak. Iya, Pak. Oke, selanjutnya sebelum kita menginjak tentang desain sebuah filter, saya ingin memberikan katakanlah model matematika secara umum ya. Jadi ini adalah model matematika secara umum untuk filter order 2. Jadi ada low pass, ada high pass, ada band pass, dan ada band stop. Anda harus paham ya tentang model matematika ini. Sebenarnya tidak sulit untuk memahaminya, karena kalau kita perhatikan di sini, yang sama itu adalah bagian bawah ya, yang tidak perlu kita hafalkan lah gitu kan ya. Jadi sama semuanya. 4 jenis filter di sini bagian bawahnya sama. Nah, jadi bagian bawahnya sama. Artinya nanti frekuensi cut off dari masing-masing filter ini bisa kita lihat dari yang bagian belakang di sini, suku belakang bagian bawah. Nah, ini ya. Jadi ini bisa kita lihat frekuensi cut off-nya. Kemudian untuk faktor kualitasnya bisa kita lihat dari sini. Nah, bisa kita lihat dari sini. Ini adalah frekuensi cut off-nya. Maaf, ini untuk pengaturan faktor kualitasnya. Kemudian yang membedakan ini adalah pada bagian atasnya. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi kalau low pass seperti ini, kalau high pass seperti ini, kalau band pass seperti ini, kalau band stop seperti ini. Yang paling kelihatan di sini adalah untuk band stop ya. Jadi kalau band stop kelihatan di sini. Atas bawah pangkat 2. Jadi lengkap semuanya di sini. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi ini harus kita perhatikan dan kita katakanlah pahami. Karena nantinya kalau kita bicara tentang filter, kita nanti tidak bisa lepas dari model. Jadi yang kita bahas di sini adalah model matematika untuk filter. Dan ini adalah model standar ya, model standar. Artinya kalau modelnya ini adalah standar, maka nanti ada model-model yang tidak standar, yang harus kita turunkan. Nah, itu kita harus tahu bagaimana cara menurunkannya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah pengaruh dari faktor kualitas. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ya, ini yang kita inginkan, faktor kualitasnya 0,707. Oke. Kemudian untuk faktor kualitas yang besar, maka di sini ada namanya peak ya, ada semacam lonjakan pada frekuensi cut off-nya. Semakin besar Q-nya, maka dia akan besar lonjakannya. Sementara untuk faktor Q yang kecil, maka ada peredaman. Semakin diredam ke bawah jika Q-nya semakin kecil. Jadi ini adalah pengaruh dari faktor kualitas. Oke. Misalnya seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah filter RLC di mana outputnya kita ambilkan dari komponen C. Nanti akan menjadi filter apa? Nah, akan seperti itu kan. Jadi intinya adalah filter RLC itu komponennya di seri, kemudian outputnya diambilkan dari salah satu atau kombinasi 2 komponen. Jadi misalnya di sini kita ambilkan dari komponen C. Dia nanti akan menjadi filter jenis apa? Nah.
Ini adalah bagaimana cara mendapatkan model matematikanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita ingat materi RL1, berarti ada pembagi tegangan. Ada pembagi tegangan. Jadi artinya pembagi tegangan di sini dengan total impedansinya di sini. Jadi kalau kita perhatikan perbandingan VU per VI di sini, ini adalah 1/S. 1/SC di sini adalah belum Pak, masih belum lagi. Oke, saya ulangi kembali. Jadi langkah pertama, kalau kita ingin mengetahui ini filter apa, maka kita harus mencari model matematikanya. Ini adalah model matematikanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini sudah kelihatan ya model matematikanya yang terakhir di sini. Berarti di sini kelihatan faktor apa namanya frekuensi cutoff-nya di sini tergantung dari suku yang terakhir di sini. Nah, bisa kelihatan di sini faktor kualitasnya, frekuensi cutoff-nya. Kemudian faktor kualitasnya ditentukan oleh komponen yang tengah. Jadi ini sebagai penentu dari faktor kualitas. Sehingga kita nanti jadi tahu bahwa penentu dari faktor kualitas itu adalah komponen R. LC menentukan frekuensi cutoff, sementara R hanya menentukan faktor kualitas. Jadi seperti itu. Ini kalau kita melakukan identifikasi dengan cara memasukkan S sama dengan 0 dan S sama dengan tak terhingga ya. Jadi kelihatan di sini bahwa sama ya. Jadi karena 1, 0 dia menjadi low pass filter. Oke. Ini kalau kita perhatikan ya. Jadi dengan kombinasi nilai R ya. Jadi kelihatan yang berwarna hijau ini ada peaknya, ada puncaknya. Berarti ini adalah Q-nya besar, lebih besar dari 0,707. Kemudian yang biru di sini ini mendekati 0,707. Oke. Kemudian yang merah di sini, ini karena nilai R-nya 1 berarti faktor kualitasnya kurang dari 0,707, dia diredam. Jadi kelihatan di sini ya. Jadi R sebagai penentu faktor kualitas. Oke. Ini juga sama ya, ini juga sama. Jadi bagaimana jika outputnya diambilkan dari
komponen L. Seperti ini ya, cara mencari modelnya sama semuanya sebenarnya. Ini menjadi high pass filter. Ini adalah grafik karakteristik respon frekuensinya. Jadi kita perhatikan pengaruh dari faktor kualitas. Oke. Kemudian kalau ini diambilkan dari R, dia nanti akan menjadi filter apa? Nah, dia menjadi band pass filter. Jadi kita perhatikan pengaturannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kalau kita membuat band pass filter menggunakan RC, maka dia tidak sampai 0 dB ya. Dia pasti ada berapa dB di bawahnya. Tapi kalau ini kan bisa sampai 0 dB. Artinya cukup bagus dia. Oke. Kemudian ini kalau dari komponen LC. Oke. Maka nanti hasilnya dia menjadi band stop filter. Ini jadi band stop ya. Dia menjadi band stop. Oke, menjadi band stop. Kemudian ini adalah jika kita merencanakan menggunakan komponen RL. Jadi kita bisa membuat filter dengan hanya komponen RC dan juga komponen RL. Caranya tetap sama ya, caranya tetap sama. Kita cari modelnya, kita melakukan identifikasi, kita mencari frekuensi cutoff-nya, dan kita gambar karakteristik respon frekuensinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau menjadi low pass. Nah, jadi sama ya, berarti ya. Artinya dengan RL kita bisa membentuk band pass dan band stop. Oke. Kemudian ini adalah cara untuk membuat sebuah filter, mendesain sebuah filter. Oke. Jadi ada filter yang dicampur seperti ini, kemudian ini adalah white noise. Ini noise yang ada di semua frekuensi. Jadi seperti itu. Kemudian kita ingin merencanakan filter untuk mendapatkan sinyalnya adalah 1 kilo dan 1 volt. Berarti kita merencanakan band pass. Nah, ini kalau kita simulasikan ya. Nah, simulasikan seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian ini kalau kita amati menggunakan FFT. Jadi kelihatan di sini ya. Ini adalah spektrum sinyalnya. Kita ingin menghilangkan yang ini. Nah, ini kita hilangkan. Nah, ini kalau kita menggunakan filter RC. Jadi kalau kita menggunakan filter RC, hasilnya yang merah ya. Nampak di sini masih ada yang lolos. Masih belum bisa hilang. Ya. Kemudian ini kalau kita buat order 2, dia semakin kecil dia. Oke, semakin kecil. Oke. Kemudian ini kalau kita menggunakan filter RLC, kita perhatikan cukup bagus. Ini membuktikan bahwa filter RLC sangat bagus untuk mereduksi atau mengeliminasi sinyal yang lain yang tidak kita perlukan. Ini ada losing sinyal yang masih ada. Losing sinyal ini bisa kita atasi dengan cara mengatur key-nya. Artinya key-nya kita naikkan. Jadi key-nya kita naikkan. Oke. Kita perhatikan di sini. Kalau key-nya kita naikkan 1,254, maka hampir tidak ada amplitudo sinyal yang hilang. Jadi kita terima tetap 1 volt. Nah,
Oke. Jadi dengan mengatur nilai Q-nya kita bisa mendapatkan amplitudo sinyal yang hilang. Tanpa perlu penguatan ya di sini ya, tanpa perlu penguatan ya. Oke. Kemudian bagaimana jika filternya kita perbesar seperti ini? Noise-nya kita perbesar. Sementara kita menggunakan filter yang kualitasnya bagus yaitu RLC. Ini ternyata hasilnya. Ternyata tidak bagus hasilnya. Kenapa bisa seperti ini? Kita bisa tarik kesimpulan bahwa filter apapun juga RLC atau RC atau RL memang tidak mampu ya mengatasi white noise. Ini kata kuncinya. Tidak mampu mengatasi white noise untuk filter-filter yang telah kita bahas. Oke. Artinya bahwa memang white noise itu perlu ada filter yang lain. Jadi filter yang lain atau katakanlah jenis filter yang lain yang akan kita pelajari nantinya untuk mengatasi white noise ini adalah ini. Moving average filter dan Kalman filter. Nah, jadi moving average filter dan Kalman filter. Strukturnya yang paling sederhana adalah moving average, tetapi secara kualitas hasil yang paling bagus dihasilkan oleh Kalman filter. Tetapi dia lebih kompleks dalam pembuatannya. Jadi moving average filter lebih sederhana, tapi hasilnya tidak begitu bagus. Tetapi Kalman filter hasilnya bagus, tetapi desainnya agak rumit. Dan ini nanti akan kita pelajari di materi untuk sinyal processing. Jadi seperti itu ya. Jadi ini jenis filter yang lain yang akan kita pelajari pada mata kuliah yang lainnya. Oke. Kemudian ini adalah minggu-minggu, marilah kita panjatkan doa kepada para ABK KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Selat Bali ya. Jadi semoga mereka semua bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan yang ditinggalkan keluarganya diberi kesabaran. Mereka adalah pahlawan-pahlawan negara Republik Indonesia. Jadi bagi keluarga besar Angkatan Laut, ini adalah suatu kedukaan yang besar ya. Mungkin bagi Anda yang mempunyai hubungan dengan atau punya orang tua, kakak, saudara yang bekerja di TNI Angkatan Laut, maka ini adalah kedukaan yang sangat mendalam. Oke. Jadi demikian materi yang bisa saya berikan kepada Anda, cukup singkat karena ada sesuatu hal, karena saya harus mengikuti rapat yang lainnya ya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang jenis-jenis filter dan penjelasan tentang filter Pak itu. Ini kira-kira Bapak ada atau tidak Pak mengenai contoh-contoh soal yang perhitungan seperti itu Pak? Kan biasanya Bapak itu dalam memberikan soal-soal ketika ujian dan ketika soal-soal pelatihan itu kan kami membutuhkan soal Pak, nanti buat latihan saja Pak. Kira-kira Bapak ada nggak Pak yang sekiranya nanti buat referensi kami Pak? Oke, jadi untuk soal-soal latihannya itu sebenarnya ada ya. Jadi nanti akan saya berikan contoh soal ya. Contoh soal dalam hubungannya dengan desain sebuah filter. Nanti akan saya berikan ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada yang lainnya? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Untuk karakteristik dari white noise itu Pak, saya kan Bapak tadi menjelaskan itu merata pada semua frekuensi Pak. Apakah white noise memiliki
karakteristik yang lain Pak, sehingga terjadi pada semua frekuensi Pak. Oke, jadi white noise ini sebenarnya adalah noise yang sifatnya random atau acak. Artinya karena dia bersifat random atau acak, maka dia bisa terjadi pada semua frekuensi. Kalau dia bisa terjadi pada semua frekuensi, artinya spektrum frekuensinya itu merata. Frekuensi rendah ada, menengah ada, tinggi ada. Artinya kalau filter-filter yang sudah kita bahas itu adalah filter yang berbasis frekuensi ya. Jadi kita akan kesulitan katakanlah untuk low pass. Low pass di sini adalah dia akan meloloskan frekuensi rendah. Jadi sinyal yang kita inginkan frekuensi rendah lolos, tetapi white noise-nya juga akan lolos. Inilah yang sulit. Kalau high pass juga sama, band pass juga sama, band stop juga sama. Jadi memang ini tidak bisa diatasi menggunakan filter-filter yang katakanlah yang sudah kita bahas, itu adalah filter konvensional. Oleh karena itu kita memerlukan filter jenis yang lain. Yang paling terkenal itu adalah yang tadi ya, jadi moving average filter dan Kalman filter. Jadi bagi Anda yang tertarik atau paling tidak ingin tahu tentang filter itu, bisa Anda cari di Google. Apa itu moving average, apa itu Kalman filter. Pasti nanti akan kaget ya. Oh ternyata filternya seperti ini. Katakanlah terlalu kompleks ya, terlalu kompleks. Karena keduanya di sini hubungannya dengan filter digital. Jadi karena kompleks di sini mereka dibuat secara digital atau dibuat dalam bentuk filter digital. Dan itu nanti akan kita pelajari di, kalau tidak salah, di mata kuliah sinyal processing. Jadi seperti itu ya. Untuk Pak, untuk white noise itu merupakan noise alami atau terjadi dari mekanisme komponen? Oh iya Pak. Ya filter noise yang alami. Semua komponen memiliki white noise. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya minta Anda nanti mengotak-atik matematika dari filter yang sudah saya berikan sampai Anda paham bagaimana cara memodelkan sebuah filter. Karena itu nanti sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya saya membuat rangkaiannya filter yang katakanlah filter yang tidak standar, maka langkah pertama itu adalah Anda membuat modelnya. Jadi Anda buat modelnya, kemudian Anda identifikasi dia filternya jenis apa. Jadi seperti itu. Oke, demikian. Jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita kali ini saya akhiri lebih cepat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke. Akan saya tutup ya. Baik Pak.